bulan Safar banyak dihindari oleh masyarakat kita. Mereka mempercayai, meyakini bahwa bulan Safar ini adalah bulan yang membawa sial. Bulan Safar ini adalah bulan yang membawa malapetaka. Bulan Safar ini adalah bulan yang membawa sesuatu yang tidak baik buat mereka. Itu yang terjadi di masyarakat kita ini. Dan puncaknya kepercayaan mereka terhadap bulan Safar ini adalah bahwa mereka meyakini bahwa di dalam satu tahun ini ada 320.000 penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya itu diturunkan oleh Allah pada hari Rabu yang terakhir di bulan Safar. Sehingga mereka meyakini bahwa Rabu yang terakhir di bulan Safar itu adalah Rabu yang sangat menakutkan, Rabu yang sangat menyeramkan, sehingga mereka menyebutnya dengan Rabu Wekasan, karena mereka meyakini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukras syakirin wa nastaghfiruhu istighfaral mustaghfirin wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan narju bihan najata yaumal qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Al-hudurul kiram, ma'asyiral hadirin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala azza min qail fi muhkami tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema khutbah pada kesempatan siang hari ini adalah mitos di dalam bulan Safar. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita masih berada di bulan Safar. Banyak satu kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat kita tentang hal-hal yang terkait dengan bulan Safar itu sendiri. Memang secara bahasa Safar itu maknanya beragam. Satu mengatakan bahwa Safar berasal dari kata sifrun yang artinya adalah kosong. Satu lagi mengatakan Safar berasal dari kata asfar yang artinya adalah kuning. Dan karena ketika nama itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dedahunan pada rontok dan semua tanaman menjadi menguning, itu maknanya adalah Safar. Kemudian makna Safar yang ketiga adalah laisa hunaka mal, tidak ada harta, karena di saat itu terjadi perang sehingga masyarakat meninggalkan tempat itu sehingga tidak ada harta sama sekali yang ada berada di tempat itu maknanya adalah Safar. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Safar banyak dihindari oleh masyarakat kita. Mereka mempercayai, meyakini bahwa bulan Safar ini adalah bulan yang membawa sial. Bulan Safar ini adalah bulan yang membawa malapetaka. Bulan Safar ini adalah bulan yang membawa sesuatu yang tidak baik buat mereka. Itu yang terjadi di masyarakat kita ini. Dan puncaknya kepercayaan mereka terhadap bulan Safar ini adalah bahwa mereka meyakini bahwa di dalam satu tahun ini ada 320.000 penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya itu diturunkan oleh Allah pada hari Rabu yang terakhir di bulan Safar. Sehingga mereka meyakini bahwa Rabu yang terakhir di bulan Safar itu adalah Rabu yang sangat menakutkan, Rabu yang sangat menyeramkan, sehingga mereka menyebutnya dengan Rabu Wekasan, karena mereka meyakini di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu tahun menurunkan penyakit 320.000 penyakit, maka itu penyakit diturunkan oleh Allah pada hari Rabu yang terakhir di bulan Safar. Jamaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah
Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menyelamatkan diri mereka dari penyakit-penyakit yang ditakutkan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Rabu yang terakhir di bulan Shafar itu, banyak sekali masyarakat kita yang melakukan satu acara-acara ritual ibadah yang sesungguhnya tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jikalau disyariatkan itu tentu dasar yang digunakan ya untuk mendasari perbuatan dan amal ibadah tersebut sangatlah ya tidak kuat hadisnya. Maka mereka melaksanakan sholat 4 rakaat dengan 1 salam pada waktu duha pada hari Rabu yang terakhir di bulan Shafar. Satu lagi, mereka begitu malamnya mereka melaksanakan yang namanya sholat tolak bala. Dan ini kita saksikan banyak sekali mereka yang melaksanakan yang namanya sholat tolak bala. Kemudian di samping itu juga jamaah sekalian, mereka juga senantiasa menulis atau memasukkan wifik. Wifik itu adalah satu tulisan yang berbahasa Arab yang ditulis di dalam kertas. Kemudian wifik itu dimasukkan ke dalam bejana yang di dalamnya ada air. Ya, kemudian dari ya bejana tersebut, air tersebut kemudian diminum agar mendapatkan keselamatan dari penyakit yang ditakutkan tersebut. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi dari dulu sampai sekarang. Tentu ya saat ini meskipun agak berkurang tapi masih terjadi di sekitar masyarakat kita. Itulah yang disebut dengan Rabu Wekasan, Rabu yang terakhir di bulan Shafar. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diyakini oleh mereka itu sebagai sebuah hadis, tapi pada dasarnya itu bukanlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, man basyyarini bi khuruji Shafar basyartuhu bil jannah. Barang siapa yang memberikan kabar gembira kepadaku dengan masuknya bulan Shafar, basyartuhu bil jannah, aku akan berikan kabar gembira kepada dia tentang surga. Tentu hadis yang saya sampaikan ini adalah bukan hadis yang bisa dijadikan hujjah. Hadis ini adalah hadis palsu, hadis yang sangat berbahaya, dan ini tidak punya kekuatan sedikit pun karena hadisnya itu adalah hadis maudhu. Hadis ini hadis palsu, la yuhtaju bihi, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Maka hal-hal yang saya sampaikan tadi jamaah sekalian semua berdasarkan hadis, hanya saja hadisnya tidak dapat dijadikan hujjah. Karena itu kita khawatir terhadap ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustakan kepadaku dengan sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, hendaknya dia bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Musibah apapun, bencana apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sesungguhnya sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi dalam surat Al-Hadid ayat 22 sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidaklah musibah itu terjadi di muka bumi ini dan tidak pula terjadi pada diri kalian illa fi kitabin min qabli an nabraha, kecuali semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Lauhul Mahfuz min qabli an nabraha, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan musibah itu. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Musibah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena datangnya bulan Shafar. Musibah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena adanya Rabu yang terakhir di bulan Shafar, bukan karena ada Rabu Wekasan yang ada di bulan Shafar, tidak. Tapi sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, segala sesuatu yang terjadi pada kita, segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaddarallahu maqadirul khalqi qabla yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf am. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir-takdir yang berlaku bagi makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini.
Hadirin jamaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kepercayaan seperti itu jamaah sekalian pada hakikatnya itu bersumber dari masyarakat jahiliyah ketika itu sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang membawa ajaran Islam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mencoba membersihkan pemahaman-pemahaman yang tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh hari sudah mengantisipasi hal tersebut dengan sabdanya yang sangat populer yang disampaikan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara firra minal majdhum kama tafirru ya minal asad. La adwa, tidak ada penyakit yang menular ya karena tertentu, ya mungkin karena hari tertentu, karena keyakinan tertentu. Wala tiarota, dan tidak ada yang namanya mitos yang dibenarkan di dalam Islam. Wala hamata, dan tidak ada pengaruh yang namanya burung puma, ya wala sofaroh, dan tidak ada pengaruh negatif di dalam bulan Sofar ini. Firra minal majdum firoro kaminal asad, atau kama tafiru minal asad, larilah kamu dari orang yang kena penyakit lepra sebagaimana larinya kamu dari kejaran ya singa. Ini menunjukkan jamaah sekalian segala sesuatu harus diikhtiarkan, tidak terjadi ujuk-ujuk, bukan karena adanya bulan Sofar, bukan kematian itu bukan datang karena adanya burung pumah yang lewat, penyakit yang menular itu bukan karena adanya keyakinan tertentu, tapi segala sesuatu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang ada sebab-sebab yang memang sebab itu ya dibenarkan di dalam Islam ini. Hadirin jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat ada beberapa bukti kenapa bulan Safar itu dianggap ya bulan yang biasa, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah itu terjadi pada bulan Safar tahun 15 sebelum Hijriah. Demikian pula di bulan Safar itu terjadi banyak peperangan seperti perang Abwa terjadi pada tahun bulan Safar tahun kedua Hijriah. Ada perang Ar-Raji terjadi pada bulan Safar tahun ketiga Hijriah. Di sana ada perang yang namanya Bi'ru Ma'una yang terjadi pada bulan Safar tahun keempat Hijriah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengawali keberangkatan hijrahnya dari Makkah menuju Madinah itu juga pada bulan Safar. Sebenarnya bukan pada bulan Muharram. Ya bulan Muharram itu tentu istihad para ulama karena ternyata ya Rasul sallallahu alaihi wasallam persiapan berangkat hijrahnya itu sudah dilakukan di bulan Muharram, tapi fakta hijrahnya Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah itu terjadi pada bulan Safar. Hadirin jamaah sekalian semoga dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam rangka menetralisir, dalam rangka meyakinkan diri kita agar kita tidak terpengaruh dengan apa yang diyakini oleh masyarakat ya dengan bulan Safar ini, maka kita yakini apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man qala khina yusbih wa yumsi bismillah alladzi la yadur ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim lam yadurruhu bala'un, rawahu Tirmidzi an Utsman bin Affan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang begitu pagi hari, begitu masuk sore hari dia membaca doa bismillah alladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim lam yadurruhu bala'un, maka tidak akan ada bahaya yang mengancam dia, maka tidak ada sesuatu yang bencana yang membahayakan dia. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala alladzi la yadurru ma ismihi, yang bersamaan dengan namanya tidak ada sesuatu yang membahayakan fil ardi wala fis sama, baik di bumi maupun di langit, wa huwas samiul alim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Inilah solusi yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak perlu meyakini hoax, kita tidak perlu meyakini mitos yang terjadi di tengah masyarakat, maka kita pastikan setiap hari kita membaca doa zikir pagi maupun zikir sore, salah satunya adalah bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan zikir itu insyaallah kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang kita tidak inginkan. Amin Allahumma amin. In ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa bi kulli hadatil muhtadun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus
solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa yafu anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilus solihati wa yazidu min fadli wal kafiruna lahum 'adabun syadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Al-khudurul kiram ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu anis sayyiat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waradallahu ma'anna wa anhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin al-madlumin al-mudafi'ina an aradihim fi Gaza Palestin al-madlumin. Allahumma ansurhum wa ahlikil kafaratal isra'il sahyuna man nasarahum wa ahlikil kafaratal isra'il man nasarahum wa ahlikil kafaratal isra'il man nasarahum. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslim man kana fi salahi salahul islam wal muslimin wa ahlik man kana fi halaki salahul islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah.